Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-90. Nah, pada episode spesial part ke-89 sebelumnya itu, berkat Kurama membagikan cakra ke Naruto, dia akhirnya bisa menguasai Rasen Shuriken dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu saja, Naruto juga membuka potensi kekuatan baru yang tidak pernah muncul sebelumnya. Sementara Konoha telah aman dari ancaman, ternyata Kawaki sedang berada di suatu tempat dimensi yang sangat aneh. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kawaki yang berada di suatu dimensi yang belum diketahui. Melihat bintang-bintang dengan pola yang aneh, Kawaki berkata, "Tempat macam apa ini?" Adegan pun beralih ke flashback Kawaki sebelum masuk ke dimensi tersebut. Terlihat Kawaki sedang berjalan di sebuah desa terpencil, tepatnya di wilayah Amegakure. Di sana Kawaki melihat banyak kematian para shinobi akibat pertarungan. Melihat hal tersebut, Kawaki berkata, "Menyedihkan sekali. Entah kenapa aku masih belum bisa menerima tentang ideologi shinobi. Melawan orang yang lebih kuat dengan kemampuan yang lemah. Pantas saja mereka mati lebih cepat." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun melihat 3 orang berjubah yang masuk ke dalam bangunan yang runtuh. Setelah melihat gerak-gerik mereka, Kawaki pun curiga dan berniat untuk memata-matai mereka. Adegan pun beralih ke 3 orang berjubah itu. Terlihat mereka melewati ruangan demi ruangan untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Setelah sampai, mereka pun menemukan seseorang berjubah yang sedang duduk di meja dan menunggu mereka. Ternyata orang yang duduk di meja tersebut adalah Delta. Delta berkata, "Apa kalian membawanya?" Salah satu orang berjubah itu berkata, "Maaf, kami tidak bisa mendapatkan sampel DNA yang kalian minta. Tapi tenang saja, kami akan mencarinya lagi." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Delta sudah berada di hadapan mereka dan mencekik orang tersebut. Sambil mencekik orang itu, Delta berkata, "Aku tidak ingat memberikan kalian tambahan waktu. Satu lagi, kalian membocorkan informasi tentang segel karma pada Orochimaru kan? Apa uang yang kami berikan tidak cukup untuk kalian?" Salah satu dari mereka berkata, "Tunggu Nyonya Delta, kami bisa jelaskan. Kami memberitahu Orochimaru karena nyawa kami terancam." Mendengar hal tersebut, Delta langsung menggunakan lasernya dan membunuh orang yang berbicara itu. Sementara itu, orang yang sedang dicekik Delta berkata, "Maafkan aku." Mendengar perkataan orang itu, Delta pun semakin kesal dan hendak membunuh orang tersebut. Namun tiba-tiba dia terkena batang besi Kawaki di bagian tubuhnya. Terlihat Delta pun terkejut dan berkata, "Apa?" Tiba-tiba Kawaki pun muncul dan melayangkan tongkat besi ke arah wajah Delta. Karena hal tersebut, Delta pun terpental dan menabrak dinding hingga hancur. Kawaki berkata, "Ternyata kalian memang ada ya. Kupikir kalian masih bersembunyi. Lama tidak berjumpa, Delta." Di sisi lain, Delta dengan wajah setengah hancur pun berdiri. Melihat Kawaki, Delta pun terkejut dan berkata, "Siapa kau? Kenapa kau bisa tahu namaku?" Ketika melihat wajah Kawaki dengan tanda angka Romawi, Delta pun sangat terkejut dan berkata, "Tunggu dulu, tanda di wajahmu itu adalah tanda modifikasi Kara. Apalagi modifikasi itu adalah nomor 9. Padahal sekarang hanya aku yang baru dimodifikasi pertama. Siapa kau sebenarnya?" Kawaki membalas, "Kau tidak perlu tahu namaku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun mengaktifkan karma. Melihat segel karmanya aktif, Delta berkata, "Segel karma? Berarti kau orang itu antara Boruto dan Kawaki. Aku akan mengalahkanmu di sini dan membawamu ke tempat Jigen." Kawaki membalas, "Justru aku senang jika bertemu dengannya. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri." Di sisi lain, 2 anggota Utar Kara yang tersisa langsung kabur dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Delta langsung menggunakan laser peledak ke arah Kawaki. Namun Kawaki langsung mengecekkan tubuhnya untuk menghindar. Melihat Kawaki tiba-tiba menghilang, Delta pun terkejut dan berkata, "Dia menghilang?" Ternyata Kawaki sudah berada di belakang Delta dan langsung menusuk tubuhnya dengan batang besi. Tak sampai di sana, Kawaki langsung mengalihkan karmanya ke ujung besi tersebut. Lalu keluar ledakan sehingga sebagian tubuh Delta pun hancur. Karena ledakan tersebut, Delta pun tidak sanggup bergerak dan hanya bisa melihat dengan kepalanya yang tersisa. Sambil mengangkat tangan ke arah wajah Delta, Kawaki berkata, "Kau tadi menanya namaku kan? Namaku adalah Kawaki. Jika kalian macam-macam pada keluargaku, aku akan membunuh kalian semua. Camkan itu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun mengeluarkan laser peledak.
Adegan pun beralih ke Amado yang melihat pertarungan mereka dari mata Delta. Mengetahui informasi tersebut, Amado berkata, "Kawakiya, modifikasi nomor 9. Tidak salah lagi. Mungkin ini tidak terdengar masuk akal, tapi aku bisa berasumsi kalau dia dari masa depan." Adegan pun beralih ke Kawaki yang menemukan kertas bernomor dari tempat hancurnya Delta. Melihat nomor tersebut, Kawaki berkata, "Apa ini? Sepertinya ini lokasi koordinat tempat Jubi disimpan oleh Jigen." Terlihat Kawaki langsung membuka portal menggunakan segel karma. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Kawaki pun sudah berkeliling dan tidak menemukan apapun. Kawaki berkata, "Sepertinya Jigen sudah mengubah koordinasi letak dimensi Jubi itu." Adegan pun beralih ke Amado yang sedang bersama Jigen. Jigen berkata, "Kawaki, jadi itu namanya." Amado membalas, "Kita harus menangkap Kawaki apapun yang terjadi. Kita tidak tahu apakah karmanya itu kosong atau tidak. Aku perlu menelitinya lebih lanjut." Di sisi lain, akhirnya Delta bangkit kembali oleh Amado menggunakan chip ingatan lama dari Delta. Dengan wajah yang kesal, Delta berkata, "Kawaki itu membuatku kesal. Aku tidak menduga dia mempunyai kekuatan seperti itu." Mendengar hal tersebut, Jigen membalas, "Kekuatan seperti apa kau maksud?" Delta membalas, "Maksudku kekuatan batang besi seperti milikmu. Dia juga bisa menghilang secara tiba-tiba dan muncul di belakangku." Mendengar perkataan Delta, Jigen pun sedikit terkejut. Sambil melihat ke arah Amado, Jigen berkata, "Apa maksudnya ini?" Amado membalas, "Maka dari itu kita perlu menyelidikinya. Kita perlu orang dengan kemampuan khusus untuk memata-mata. Sayangnya kita belum mendapatkan DNA-nya." Adegan pun beralih ke Tsunade yang sedang bersama Shizune di ruang Hokage. Tsunade berkata, "Sepertinya ada reaksi aneh pada cakar Kyuubi di tubuh Naruto. Itu yang Kakashi katakan padaku. Berkat kekuatan Kyuubi itu, Naruto tiba-tiba menguasai Rasengan yang bisa meledak dengan radius yang sangat luas." Shizune membalas, "Bukankah itu sangat gawatnya Tsunade? Maksudku, bagaimana jika Naruto terus-menerus menggunakan kekuatan Kyuubi? Apakah dia akan kehilangan kendali dan menyerang desa?" Sambil berpikir keras, Tsunade berkata, "Sepertinya itu ada benarnya. Aku akan memberitahunya untuk tidak menggunakan cakra Kyuubi lagi." Di sisi lain, tiba-tiba Jiraiya berkata, "Tidak perlu sampai sejauh itu, Tsunade." Mendengar suara Jiraiya, Tsunade pun terkejut dan melihat ke samping. Ternyata Jiraiya berada di jendela kantor Hokage. Jiraiya melanjutkan perkataannya, "Lama tidak bertemu." Melihat Jiraiya, Tsunade berkata, "Bukannya kau sudah mencari tahu tentang organisasi Akatsuki?" Jiraiya membalas, "Aku hanya berhenti sebentar karena aku sedikit khawatir. Beritahu aku detail dari hal yang kau katakan barusan." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Himawari. Terlihat mereka sedang berjalan untuk berkeliling desa. Boruto berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Himawari? Akhir-akhir ini kau terus murung dan gelisah. Apa yang terjadi? Kau bisa menceritakan pada kakakmu ini?" Himawari membalas, "Aku hanya khawatir dengan kondisi ibu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun merasakan hal yang sama. Sambil tersenyum, Boruto melanjutkan perkataannya, "Tenang saja Himawari, mereka pasti baik-baik saja." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun tidak sengaja berpas-pasan dengan Neji dan Hinata. Melihat Neji di hadapannya, Himawari yang terkejut tiba-tiba berkata, "Paman." Mendengar hal tersebut, Neji pun sangat heran. Di sisi lain, Boruto berkata, "Maafkan adikku, mungkin kau sedikit mirip dengan paman kami, makanya dia mengira kau adalah pamannya." Mendengar perkataan Boruto, Neji membalas, "Tidak masalah." Sambil melihat ke arah Boruto, Neji melanjutkan perkataannya, Kalau tidak salah Boruto Uzumaki kan? Lama tidak berjumpa Boruto." Boruto membalas, "Benar, dan di sampingku ini namanya adalah Himawari Uzumaki." "Tunggu, kita belum sempat berkenalan ya?" Sambil memberikan jabatan tangan, Neji berkata kembali, "Namaku adalah Neji Hyuga, dan ini adalah Hinata Hyuga. Senang bertemu dengan kalian." Di sisi lain, Hinata berkata, "Aku dengar kalian sudah cukup lama tinggal di sini. Mungkin karena menjalankan misi terus-menerus, kami jarang pulang ke desa." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Ya, kami sudah cukup lama di sini. Kalau begitu, kami pergi dulu." Terlihat mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanan. Namun, sambil berjalan, Boruto terus menoleh dan melihat Neji dan juga Hinata. Setelah cukup lama berjalan, tiba-tiba Jiraiya menghampiri mereka. Melihat Jiraiya, Boruto berkata, "Guru Jiraiya, kenapa kau ada di desa? Bukannya kau sedang dalam misi?" Sambil tersenyum, Jiraiya membalas, "Aku hanya sedikit khawatir tentang desa. Namun yang lebih penting, apakah kita bisa bicara berdua?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun menoleh ke arah Himawari dan berkata, "Kau pergilah dulu Himawari, aku akan menyusul nanti."
Adegan pun beralih ke Boruto dan Jiraiya yang berada di gang tertutup. Boruto berkata, "Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena telah menolongku sebelumnya." Jiraiya membalas, "Tidak masalah. Lagi pula aku tahu maksudmu." Boruto melanjutkan perkataannya, "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan guru Jiraiya?" Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berada di sebuah hutan dan sedang latihan sendiri. Terlihat Naruto mencoba melakar Rasen Shuriken dan melemparnya ke atas langit. Setelah melemparnya, Naruto pun melihat lengannya dan berkata, "Kali ini lenganku tidak terluka." Kurama membalas, "Itu karena aku yang menyembuhkannya." Mendengar perkataan Kurama, Naruto berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Sebelumnya kau sangat membenciku hingga menyuruhku untuk memakai kekuatanmu. Sekarang kau malah bersedia berbagi cakra dan menyembuhkan luka." Kurama melanjutkan perkataannya, "Kau tidak perlu tahu. Teruslah berlatih hingga menjadi lebih kuat." Dengan wajah yang senang, Naruto membalas, "Sebelum itu, apakah kita bisa berteman?" Kurama membalas, "Teman? Kau mau berteman dengan monster yang sering menghancurkan hidupmu?" Naruto membalas, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin berteman denganmu. Jika kita tidak bisa berteman, setidaknya sebutkan namamu." Mendengar hal tersebut, Kurama pun diam dan tidak merespon. Karena hal tersebut, Naruto yang awalnya senang perlahan mulai sedih. Tak lama setelah itu, Kurama berkata, "Kurama, itu namaku." Mendengar hal tersebut, Naruto pun sangat senang dan berkata, "Jadi namamu Kurama ya? Senang bertemu denganmu, Kurama. Aku harap kita bisa bekerja sama." Adegan pun beralih ke Jiraiya dan Boruto kembali. Jiraiya membalas, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada tubuh Naruto? Aku juga bertanya pada Yamato mengenai kalung yang hilang dari Naruto. Apakah bisa memberitahuku?" Boruto membalas, "Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Jiraiya pun terkejut. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya organisasi Kara mulai mengetahui identitas Kawaki. Terlebih lagi Amado yang tahu Kawaki berasal dari masa depan. Sementara itu, Boruto sekarang sedang bersama Jiraiya dan sedang membahas sesuatu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-91. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.